Sistem Necromancer, bab 228 sampai dengan 230. Bab 228, tunggu sebentar, aku akan memberimu 40%. Letakkan alat peraga sulap di luar. Dapat juga memberikan efek pencahayaan. Jika itu orang lain, dia tidak akan terlalu tertarik. Tetapi jika itu adalah Wu Heng, itu membuatnya penasaran dengan hal mengejutkan apa yang telah dia lakukan. Benda ajaib apa? Slater bertanya. Mirip dengan Lightstone, tapi sangat terang sehingga menyilaukan saat dilihat. Yuli berusaha keras mendeskripsikannya. Slater berpikir sejenak dan tidak menemukan alat ajaib seperti itu dalam ingatannya. Ayo pergi dan melihat bersama. Bagus. Mereka berdua turun dan memimpin para penjaga menuju gerbang kota. Dari kejauhan terlihat cahaya terang menerangi area yang luas, memantulkan lingkaran putih di tengah jalan. Di atas sumber cahaya, sekelompok hewan jinak berputar-putar. Lebih banyak orang berkumpul di bawah, duduk di area terang, mengobrol dan berdiskusi. Tempat ini padat dengan orang. Sesekali, Anda bisa melihat beberapa pedagang membawa keranjang yang menjual buah-buahan kering dan bir. Ya, kan, jauh lebih ramai daripada kota Blackstone, kata Yuri keras. Slater mengerutkan kening dan melihat ke kerangka penjaga dan cahaya yang menyilaukan, merasa lebih terkejut. Apa lagi yang akan dia lakukan di kota? Ayo kembali. Slater melihatnya dan kembali ke kediamannya. Buka amplop tertulis, tambahkan deskripsi benda ajaib khusus, dan tutup kembali dengan lilin. Keesokan harinya, di jalan. Kamu kepanasan? Tanya Yuli sambil mengemas banyak makanan dan memegang beberapa jenis makanan. Di pagi hari, Yuli mengajak Wu Heng keluar dan berjalan-jalan di kota. Setelah mengunjungi beberapa toko di sepanjang jalan, saya juga membawa banyak makanan ringan di tangan saya. Yang utama adalah makanan spesial dari para orc, seperti kadal panggang dan 2 pai daging. Jika Wu Heng tidak menghentikannya, dia akan membeli lebih banyak. Tidak mungkin, lagi pula, saya juga seorang penguasa kota, jadi saya masih harus bersikap rendah hati. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa penguasa setengah kota yang baru adalah kapten dari asosiasi. Dia memiliki ciri-ciri rambut hitam, dan mereka tidak mengetahui ciri-ciri lainnya. Wu Heng sedikit lebih tertutup, tapi tidak ada yang peduli kecuali orang yang dia kenal. Satu-satunya hal buruk adalah cuacanya terlalu panas. Aku berkeringat di sekujur kepalaku. Cih, potong Yuri, lalu melanjutkan, apa nama benda ajaib yang memancarkan cahaya itu? Apakah yang Anda bicarakan tentang lampu jalan? Kenapa kamu harus meninggalkan alat mahal seperti itu di luar? Yuri menggigit barbecue dan melanjutkan. Digunakan untuk menerangi bagian luar. Bukannya boros. Mari kita bereksperimen dan kita akan membicarakannya nanti. Keduanya berjalan-jalan keliling kota dan makan siang di pub terdekat pada siang hari. Kemudian dia langsung kembali ke asosiasi. Di ruang tunggu, Yuli duduk di belakang meja, dengan komik di depannya, dan berkata, katakan padaku, aku akan menuliskannya. Wu Heng membandingkan komiknya dan membaca, ada seorang pria yang memiliki semua kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran di dunia. Dia adalah Raja Bajak Laut. Oh, bicaralah pelan-pelan. Yuri mulai menulis di sebelah komik. Dia telah membaca seluruh komik. Tetapi saya tidak dapat memahami teks di atas, jadi saya hanya dapat menebak arti kasarnya. Datang ke sini kali ini, pastikan untuk meminta Wu Heng menerjemahkannya sehingga Anda dapat menonton alur ceritanya lagi. Ditulis lebih dari 20 halaman. Yuri melemparkan penanya ke samping. Aku terlalu lelah, tulis saja. Aku tidak bisa menulis dengan baik meskipun aku lambat dalam menulis. Dong-dong gelombang. Ketukan di pintu terdengar lagi. Slater membuka pintu dan masuk. Yuri, bersiaplah, dan hadiri jamuan makan bersamaku malam ini. Hah, tapi aku kenyang. Pergi cepat. Baiklah. Yuli dengan hati-hati menyimpan komiknya, mengedipkan mata ke Wu Heng dan langsung meninggalkan ruangan. Pintu kamar ditutup, hanya menyisakan 2 orang.
Slater masih memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dia membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu memasang benda bercahaya semacam itu di kota? Wu Heng tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, baiklah, kami berencana untuk menyiapkan lebih banyak. Kota Luntam adalah persimpangan dua balapan. Jika malam bisa diperpanjang, itu akan sangat membantu dalam menjual barang. Saya ingin untuk menjadikan ini kota yang tidak gelap di malam hari. Seluruh kota akan cerah dalam satu malam. Yah, kamu sudah melihat efeknya. Sebenarnya tidak sulit. Selama lebih banyak alat peraga seperti itu dipasang di kota, efeknya bisa dicapai. Slater menyilangkan kaki dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan, apakah kamu yakin bisa mencapainya? Tuan kota yang asli tidak akan merepotkanmu. Mengapa kamu membuat masalah bagiku? Bunuh aku. Akankah asosiasi membiarkan ini terjadi? Wu Heng bertanya. Dia tidak berani membunuh penguasa kota karena takut masuk dalam daftar orang yang dicari asosiasi. Pihak lain juga akan mempertimbangkan masalah ini, dan dia tidak mampu membunuh seorang kapten asosiasi. Adapun beberapa pembunuhan rahasia, akan sulit bagi pihak lain untuk melakukannya dengan kekuatan Wu Heng saat ini. Oleh karena itu, meskipun ada persaingan antara satu sama lain, hal itu tidak akan berkembang sampai pada titik di mana tentara berperang. Setelah berpikir sejenak, Slater langsung berkata, saya berencana membuka money chat di kota Anda. Bagaimana menurut Anda? Wu Heng tertegun dan segera mengerti maksudnya. Hal ini dikarenakan mereka telah melihat potensi kota dan berencana mendirikan usaha di kota tersebut. Tentu saja sama-sama, dan pendapatan dari membuka toko di sini akan beberapa kali lipat dari pendapatan kota Blackstone. Slater mengangkat alisnya, jelas setuju dengan pernyataan pihak lain. Bagaimana kita harus memecahkan masalah arsitektur? Saya dapat menyediakan konstruksi dan dekorasi, dan saya dapat menempatkan alat penerangan siang dan malam di dalam ruangan untuk menciptakan kota yang tidak pernah tidur. Kota yang tidak pernah tidur. Mendengar kata ini, pikiran Slater langsung membayangkan sebuah kota yang masih terang di malam hari. Lalu bagaimana cara membagi bagiannya? 37 poin. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata langsung. Slater mengerutkan kening, ini tidak adil bagimu. Wu Heng juga terkejut dan berkata, saya ambil 7, kamu ambil 3. Kenapa kamu harus mengambil 70% uangnya saat aku membuka cabang? Slater langsung membalas, saya menyediakan tempat, peralatan, dan juga menangani masalah keamanan lokal dan keselamatan personel. Anda hanya perlu memberikan pengalaman manajemen. Anda akan mendapat 10% masukan, dan tambahan 20% untuk cinta, secara langsung. Slater masih sedikit marah dengan apa yang dia katakan sebelumnya, tapi wajahnya memerah ketika dia mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Melihat ke pintu, melihat tidak ada yang terjadi, dia berbalik dan memelototinya, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sebenarnya tidak mudah bagi saya untuk mengelola kota ini. Dimanapun, penguasa kota tidak bisa mendapatkan lebih dari 70%. Slater mengerutkan kening dan melanjutkan, 30% itu terlalu rendah. Anda tidak bisa begitu saja menemukan orang untuk tampil. Tanpa saya, Anda hanya dapat membuka kedai biasa. Wu Hengdao tidak menyangkal hal ini. Di kota Blackstone, Golden Chat adalah tempat hiburan kelas atas, dan bahkan beberapa kota terdekat relatif terkenal. Ditambah dengan pengakuan asosiasi terhadap dirinya, kemampuan bisnis Slater sendiri terlihat jelas. Saya juga mengambil banyak risiko. Saya 40% bertanggung jawab atas manajemen dan personel internal, dan Anda bertanggung jawab atas konstruksi dan keamanan lokal, dan Anda 60%, kata Slater. Wu Heng memandang ke pihak lain, berpikir sejenak, dan berkata, itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus menunjukkannya. Apa maksudnya? Slater mengerutkan kening. Wu Heng menunjuk ke mulutnya. Slater mengerutkan kening, jangan konyol. Sebentar saja, saya akan memberi Anda 40%, kata Wu Heng.
Slater menarik napas dalam-dalam. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menutup pintu rapat-rapat, berjalan perlahan, dan menepuk bibir orang lain dengan wajah memerah. Saat dia hendak mundur dan pergi, pinggangnya menegang. Dia ditarik kembali oleh sepasang tangan besar dan dicium dengan kuat di bibir. Aroma jantan yang kaya langsung menyelimutinya. Tubuh Slater gemetar, dan setelah tanpa sadar merespons 2 kali, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Berhentilah membuat masalah, orang lain akan menangkapmu." Wu Heng masih memeluk pinggang lembutnya dan berkata dengan lembut, "Kakak, kita sudah lama tidak bertemu." Wajah Slater menjadi semakin merah, dan tubuhnya menjadi sedikit hangat. Dia berkata dengan serius, "Itu tidak mungkin terjadi di sini." "Tidak apa-apa, saat ini tidak ada orang di sini." Wu Heng mengangkat tangannya dan meraih pinggangnya, meletakkan seluruh tubuhnya di atas meja. Slater terkejut, meletakkan tangannya di atas meja, mengangkat kepalanya lagi, dan berkata dengan marah, "Kamu gila." Wu Heng bergerak maju dengan paksa lagi dan memandangnya dengan merendahkan, "Jika kamu menunda lebih lama lagi, seseorang akan benar-benar mengetahuinya." Di atas meja di ruang istirahat, Slater sedikit terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia disumpal. Mereka terjebak bersama, dan mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Setelah digosok dan direndam, dia didorong ke bawah di atas meja tersebut. Jaket kulit dilepas satu persatu dan dibuang ke samping. Sepatu bot kulit diletakkan di pinggir meja, bergetar di udara. Di sisi lain, distrik barat luar kota, kawasan pemukiman. 2 sosok berjubah keluar dari kereta. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia sampai di sebuah rumah dan membuka pintu. Dong 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 gelombang. Pintu terbuka, dan seorang wanita tua menoleh. Dia melirik kedua orang di depan pintu dan berkata, "Siapa yang kamu cari?" Pemeran utama memaksakan senyum dan berkata, "Kami adalah teman, Masal. Kami membuat janji untuk berkumpul beberapa hari yang lalu." Sebelum dia selesai berbicara, wanita tua itu mulai terisak pelan. Berbicara sesekali, "Sialan Partai Warhammer, mereka membunuh Bour, mereka benar-benar membunuhnya." Saat dia berbicara, dia menangis. Keduanya saling memandang, dan mereka melihat kebingungan dan keterkejutan di mata satu sama lain. "Dibunuh oleh Partai Warhammer. Bagaimana bisa?" Segera saya menyadari ada masalah, melihat sekeliling, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika wanita tua itu mendongak lagi, mereka berdua telah menghilang. Wanita tua itu mengumpat dan menutup pintu lagi. Di seberang sana ada seorang lelaki yang berjualan buah-buahan dengan kerangka rotan. Kesampingkan semuanya dengan cepat. Mengikuti 2 orang yang pergi, dia mengikuti. Bab 229. Bab 229, Selamat datang teman yang ingin menambah berat badan. Di ruang tim, 2 hembusan napas naik dan turun. Slater berbaring di mejanya dengan rambut di dahinya, menggigit sehelai rambut panjang dan bersenandung sedikit. Wu Heng menghela nafas berat dan berbaring di tubuh mulus lawannya. Mendekatkan tangannya ke dadanya, dia berkata dengan lembut, "Tetaplah, aku akan mendukungmu." Slater, yang sedikit terganggu, pulih sedikit, menatap pria yang bersandar padanya, dan menunjukkan senyuman lembut. Dia memegangi kepalanya di dada dan membelai rambutnya, "Tidak mungkin sesederhana itu. Tanpa identitas, tidak ada tempat bagi kita." Dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang lebih lembut, "Kak, aku memilikimu di hatiku, bukan berarti aku tidak bisa melihatmu. Bagaimana kalau tinggal beberapa hari lagi? Saya diakon residen. Jika saya pergi terlalu lama, saya akan..." Slater baru saja mulai berbicara, dan tubuhnya sedikit melengkung ke atas lagi, mengeluarkan erangan yang melelahkan. Dia menjambak rambut orang lain dengan keras dan berkata dengan sedikit marah, "Mengapa kamu masih di sini?" Wu Heng mengangkat kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Percakapan staf yang lewat terdengar di luar, dan Slater sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Sedikit pusing, dia mendesak dengan lembut, "Cepat,
Yuri akan segera kembali. Kalau begitu katakan sesuatu yang baik. Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang cinta dan cinta. Slater menoleh ke samping. Wu Heng membalikkan tubuhnya, memandangnya dan berkata, panggil aku suami. Slater tiba-tiba menoleh dan berkata dengan marah, kamu jadi gila. Cepatlah, seseorang akan segera datang. Wu Heng mendesak. Slater sangat putus asa sehingga dia akhirnya memberikan sedikit kekuatan pada lengan yang tergantung di leher orang lain untuk mendekatkannya. Dia menempelkan bibir merahnya ke telinganya dan berbisik, suamiku, cepatlah. Wu Heng menciumnya dengan erat. Wajah Slater menjadi semakin merah dan dia berkata, aku tidak memintamu untuk pergi lebih cepat. Setengah jam kemudian, Yuli membuka pintu dan kembali. Dia melihat ke kamar dengan jendela terbuka dan bertanya, di mana bibiku? Wu Heng sedang duduk di mejanya, menerjemahkan komiknya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya baru saja keluar dan akan kembali lagi nanti. Bukankah kamu bilang kamu sedang terburu-buru menghadiri jamuan makan? Aku mendengar apa yang dia katakan. Jika kamu tidak pergi ke sana, tunggu dan lihat toko-toko di luar kota. Bibimu berencana membuka toko di kota. Hah, toko macam apa itu? Cabang Manicet. Wu Heng menutup buku komiknya dan melanjutkan, bukankah saya penguasa kota sekarang? Bibimu berencana membuka toko Manicet lagi di kota. Lalu kamu bisa datang dan bermain dari waktu ke waktu. Mata Yuli berbinar dan dia berseru, itu benar. Saat ini, langkah kaki terdengar di luar pintu. Slater menyegarkan diri dan berjalan lagi. Dia melirik Yuli dan Wu Heng dan berkata dengan tenang, kita tidak akan pergi ke pesta. Ikutlah denganku untuk melihat lokasi toko. Oh, oke. Yuli segera berlari ke depan sambil mengangkangi lengan orang lain dan berkata, Bibi, kamu benar-benar ingin membuka toko di sini. Apalagi orang-orang di sini sangat biadab. Slater melirik ke arah staf orc yang lewat. Dia mendorongnya dengan lengannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Oh, apakah kamu benar-benar membuka toko? Kereta kuda, melewati gerbang pusat kota. Dia berhenti di depan sebuah bangunan di tengah kawasan timur luar kota. Bagaimana keadaannya di sini? Bangunan terbesar di dua area itu. Wu Heng melompat dari kereta dan memperkenalkan. Di depan Anda terdapat sebuah bangunan melingkar yang dianggap sebagai bangunan landmark di seluruh kawasan luar kota karena tinggi dan bentuknya yang unik. Atapnya berbentuk bola yang terbuat dari kaca berwarna-warni. Sinar matahari memantulkannya, bersinar seperti pelangi. Gerbangnya adalah gerbang batu melengkung yang tinggi, karena adanya orc lokal. Ketinggian pintu dan pilar batunya juga sangat besar. Meski tidak sebagus gedung asosiasi dan konsorsium, namun tetap merupakan bangunan yang sangat khas dan bersuasana khas di luar kota. Slater dan Yuri juga mendongak. Mereka semua tampak sedikit terkejut. Gereja, tanya Slater. Toko alat peraga sulap awalnya adalah tempat di mana bahan-bahan sulap dan alat peraga sulap dijual. Setelah kejadian dengan pesta Warhammer, saya tidak lagi memiliki ide untuk membuka toko, dan semua akta rumah dijual kepada saya, Wu Heng memperkenalkan. Toko sihir tidak dapat dibuka dengan kekuatan apapun. Umumnya merupakan jaringan toko yang didirikan oleh kelompok usaha besar di berbagai kota. Bangunan di depan kita jelas menghabiskan banyak uang dan sumber daya material untuk membangunnya. Itu membuat Slater berpikir bahwa ini adalah sebuah gereja. Slater mendongak lalu ke Wu Heng. Dengan investasi seperti ini, jika diminta bertanggung jawab atas keamanan publik, akan agak tinggi baginya untuk mendapat 40%. Beberapa orang berdiri di depan pintu dan melihat ke atas, dan beberapa sosok berjalan cepat di belakang mereka. Orang yang bergegas ke depan adalah Mandor Parubaya yang sedang merenovasi rumah Wu Heng. Kapten, apa perintahmu? Sebelum keluar, Wu Heng meminta staf asosiasi untuk memberi tahu Mandor. Dekorasi yang dia berikan terakhir kali cukup memuaskan. Renovasi kali ini rencananya juga akan diserahkan kepada mereka.
Wu Heng memperkenalkan, ini adalah diakon kota Blackstone. Dia berencana merenovasi gedung ini. Dengarkan kebutuhannya. Jika Anda puas, saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Saya mendengar bahwa wanita dengan temperamen baik di depan saya sebenarnya adalah diakon di tempat yang sama. Sikap mandor lebih hormat. Dia segera berkata, "Halo Diaken, saya di sini untuk mendekorasi kediaman Kapten Wu Heng. Jika Anda memiliki kebutuhan, tolong beri tahu saya." Slater mengangguk, "Ayo, masuk dan melihat." Bagus. Bangunan bagian dalam juga sangat luas. Dindingnya masih mempertahankan penutup dinding asli dan lis dinding, dan lantainya juga diberi ubin lantai berwarna. Anda dapat mendekorasi bangunan seperti ini di luar kota. Dapat juga dilihat bahwa toko aslinya sangat mementingkan tempat ini. Dibandingkan dengan kucing emas di kota Blackstone, tempat ini lebih luas dan gaya arsitekturnya juga sangat mewah. Ini sepenuhnya memenuhi persyaratan Slater. Membawa mandor melewati setiap ruangan. Slater menjelaskan dengan lembut, dan mandor mengikuti di belakang dan mencatat semua persyaratan. Kadang-kadang, saya juga mengemukakan pendapat saya sendiri. Setelah pertukaran singkat, beberapa orang keluar dari gedung lagi. Sebelum Slater naik kereta, dia berkata kepada mandor, "Saya akan tinggal di kota besok pagi dan menyerahkan rencananya kepada saya. Jika itu memuaskan saya, pembangunan di sini akan diserahkan kepada Anda. Jika rencananya tidak mencukupi, kita lihat saja apa yang terjadi nanti." Mandor langsung berkata, "Baiklah, saya akan mengirimkan rencananya besok pagi." "Yah, terima kasih atas kerja kerasmu." Slater naik kereta. Yuli dan Wu Heng mengikuti dari dekat. Kereta bergerak dan perlahan meninggalkan kejauhan. Beberapa orang makan malam di pub terdekat. Kereta kembali ke asosiasi. Slater menolak ajakan Wu Heng untuk duduk di rumah. Membawa Yuri kembali ke kediaman yang diatur oleh asosiasi. Wu Heng hanya bisa mengambil kerangka itu dan berjalan menuju kediamannya. Menunggu sampai para pelayan selesai makan malamnya. Setelah berlatih latihan pedang dengan pedang api beberapa saat, dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, ruang asosiasi. Wu Heng, Slater dan Mandor duduk bersama dan mendiskusikan rencana dekorasi kucing emas. Mandor terus menjelaskan, dengan lapisan tipis keringat menutupi dahinya. Slater cukup puas dengan rencana ini. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menambahkan beberapa pendapat dan persyaratannya sendiri. Wu Heng tidak memiliki terlalu banyak persyaratan. Dia berbicara tentang persyaratan penggunaan panel fotovoltaik. Lagi pula, jika Anda ingin menggunakan lampu listrik untuk penerangan di dalam ruangan, Anda masih perlu memasang kabel dan memasang panel fotovoltaik terlebih dahulu. Mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol sepanjang pagi. Rencana akhir juga telah diselesaikan. Slater mengangguk, "Itu saja untuk saat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proyek Anda?" Mandor menghitung dalam pikirannya, "Dalam waktu sekitar 15 hari, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa kemajuan. Badan dan struktur bangunan tidak perlu dipindahkan, terutama menambah furnitur dan memperbaiki beberapa area yang rusak." Slater memandang Wu Heng dan berkata, "Oke, beri saya berita 5 hari sebelumnya, dan saya akan membawa seseorang ke sana saat itu." Tunggu sampai percakapan selesai. Mandor pergi, dan Slater serta Yuli juga bersiap meninggalkan kota Luntam. "Saya datang ke sini hanya untuk mengambil benda langka dan melihat Wu Heng." Kereta berhenti di pintu masuk asosiasi, dan Wu Heng meminta orang-orang untuk membawa berbagai makanan ringan dan komik ke dalamnya. Mata Yuli berbinar saat dia memandang mereka. "Apakah ini semua untukku?" Wu Heng tersenyum dan berkata, "Di dalam kotak ada makanan ringan dan beberapa komik baru. Yang paling penting adalah ini. Saya telah menerjemahkan beberapa kata umum. Jika ada yang tidak Anda mengerti, bandingkan saja dengan kata-katanya dan ambil lihat, kamu mungkin bisa mengerti artinya." "Kamu baik sekali," kata Yuri. Batuk gelombang.
Slater di samping terbatuk sedikit, menyela percakapan di antara keduanya, dan berkata, kereta itu penuh dengan barang-barang ini, kamu dapat berlari kembali bersamaku. Aku akan duduk di luar. Slater memelototinya, lalu matanya kembali menatap Wu Heng. Berkata, tuliskan kepadaku jika ada yang harus kamu lakukan. Bagus. Kedua wanita itu menaiki kereta. Yuri membuka jendela dan melambaikan tangan padanya. Kereta bergerak perlahan dan pergi di kejauhan. Mengusir mereka berdua pergi. Wu Heng pun langsung kembali ke kediamannya. Seperti yang dia duga, Kota Luntam tidak lagi memberikan tugas kepada timnya. Tidak menerima misi adalah hal yang selalu saya inginkan. Tetapi sekarang saya sedikit tidak yakin apakah ini hal yang baik atau tidak. Tidak ada seorang pun di rumah. Ketiga pelayan itu keluar untuk melakukan urusan mereka masing-masing. Wu Heng duduk di sofa dan meniup AC sebentar, lalu membuka pintu dan langsung menuju ke dunia zombie. Area pabrik tetap tenang. Tidak ada mayat zombie di ruang terbuka. Pergi ke pintu gudang, buka kembali pintunya, dan perintahkan kerangka untuk mulai membawa kabel dan panel fotovoltaik sebagai persiapan untuk dekorasi money chat. Tengkorak masuk dan keluar, memindahkan peralatan di gudang ke dunia lain. Setelah semuanya dipindahkan, Wu Heng memeriksa ulang dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Keluarkan kunci dan tutup gerbangnya. Iring-iringan mobil Li Yahong masih belum kembali. Wu Heng duduk di truk militer yang ditinggalkan dan menyalakan radio mobil. Setelah suara mendesis listrik berlalu, suara dari berbagai tempat perlindungan terdengar dari dalam. Perhiasan emas dan perak, apakah dihitung sebagai biaya pengerjaan? Tempat saya cukup jauh dari kabupaten. Ketika saya sampai di sana, saya akan kehabisan makanan dan perjalanan saya akan sia-sia. Bengkel mobil telah mengincar kendaraan lapis baja Kapten Ma, dan syarat pertukarannya cukup tinggi. Apa gunanya kendaraan lapis baja? Beraninya kamu menembak saat memasuki kota. Mayat akan datang menyambut keluargamu dalam hitungan menit. Di stasiun radio, semua orang mendiskusikan pertukaran perbekalan di bengkel mobil. Setelah berbicara dengan berantakan beberapa saat, suara familiar terdengar dari radio. Perhiasan emas dan perak diukur dalam gram, dan makanannya banyak. Selama Anda bisa datang ke sini tahun ini, Anda tidak bisa mengganti semuanya. Kami hanya mencantumkan kendaraan lapis baja secara terpisah, dan itu bukan kebutuhan. Dan, beberapa saudara yang berencana menambah berat badan juga dipersilakan kapan saja. Bab 230. Bab 230, mereka sangat formal. Suara Li Yahong terdengar dari radio. Dibandingkan sebelumnya, nada suaranya lebih tenang, dan dia terlihat seperti pemimpin suatu pasukan. Seiring dengan perubahan lingkungan, semua orang pun berubah. Mungkin Anda sendiri tidak bisa merasakannya, tapi orang lain masih bisa menyadarinya. Bengkel mobil, pertukaran perbekalan terbuka. Beberapa orang ingin menukar, dan pasti ada beberapa orang yang punya ide untuk merampok atau mencuri beberapa. Di akhir dunia, ketertiban tidak ada lagi. Merampas perbekalan dan memaksa orang yang masih hidup untuk memancing zombie bukanlah hal baru. Bengkel mobil bersedia menukar kelebihan persediaan daripada merampoknya. Menurut pendapat banyak orang, mereka hanya gila dan telah dicuci otak oleh omong kosong tentang persatuan dari stasiun utama. Setelah suara sedikit peringatan Li Yahong, stasiun radio terdiam selama 2 atau 3 detik. Lalu ada yang berkata, lihat, kenapa obrolan-obrolan masih marah. Saya, tempat penampungan pisau jagal, menaruh kata-kata ini di sini. Jika ada yang memiliki masalah dengan kakak perempuan tertua dari bengkel mobil, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Bukan itu yang baru saja kamu katakan. Banyak orang yang setuju, dan mereka semua berbicara dengan cara yang kacau. Saat ini, suara Ma Ziong terdengar di saluran. Kapan pertukaran akan dimulai? Li Yahong berkata, saya akan memberitahu Anda waktu dan tempatnya dalam 3 hari. Oke. Keduanya selesai berbicara dan berhenti selama beberapa detik.
Seseorang terus berbicara. Astaga, Yanshen benar-benar ingin menjual kendaraan lapis baja. Harganya bagus sekali, saya akan mengubahnya jika Anda mau. Suara Ma Ziong terdengar lagi. Memiliki emas di tangan bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan kendaraan lapis baja. Dahi, kendaraan lapis baja dan senjata api, meskipun benar seperti yang dikatakan saluran tersebut, tidak berani menembak di perkotaan. Tetapi tindakan ini masih cukup memberikan efek jera bagi penyintas lainnya. Beberapa orang berani merampok bengkel mobil, tetapi mereka tidak mau berhadapan langsung dengan Yanshen. Wu Heng duduk di dalam mobil dan mendengarkan sebentar. Li Yahong selamat, dan kesepakatan dijadwalkan dengan tempat penampungan lain dalam 3 hari. Kalau begitu kita harus kembali besok dan lusa. Setelah melihat tidak terjadi apa-apa, matikan kembali radio mobil. Setelah mengatur kerangka untuk menjaga area pabrik, kembalilah ke tempat tinggal Anda. Sudah makan malam. Wen Manxia menyandarkan kepalanya di pangkuannya dan berkata, hari ini, 2 pria pergi ke kediaman Burke. Burke adalah pencuri pasukannya sendiri. Saat Partai Warhammer menyerang, dia langsung dibunuh oleh Wu Heng. Mayat-mayat itu juga dibuang dalam kekacauan itu. Penyebab kematiannya tidak diungkapkan kepada dunia luar, dan uang pensiun hanya diberikan kepada keluarga. Sekarang tampaknya orang yang memberinya perintah juga membenarkan kabar tersebut. Apakah kamu sudah menemukan siapa orang itu? Wu Heng menunduk dan menatapnya. Tidak, ketika kami mengikuti pihak lain di dalam kota, kami menghindarinya. Wen Manxia berbalik ke samping dan melanjutkan, tetapi daerah tempat tinggal pihak lain telah ditentukan, dan saya telah mengatur agar lebih banyak orang untuk menyelidiki di sana. Selama mereka menemukan jika orang ini muncul lagi, Anda dapat menentukan di mana dia tinggal. Wu Heng agak kecewa karena identitas pihak lain tidak dikonfirmasi. Saya hanya takut mereka akan menyadari sesuatu, pergi dari sini atau melakukan tindakan lain. Tapi targetnya belum ditemukan, dan tidak mungkin. Anggota geng memang seperti ini, dan mereka tidak bisa meminta terlalu banyak. Tidak apa-apa, teruslah menatap sedikit. Wu Heng mengulurkan tangan dan merogoh pakaian orang lain, dan mulai menggosoknya dengan lembut. Wen Manxia memutar dan melanjutkan, Anda meminta Duke untuk berpatroli di tempat saya. Ah, ada apa? Wu Heng bertanya. Dia memberitahu Duke bahwa jika tidak terjadi apa-apa, dia akan berpatroli di jalan untuknya. Bukan apa-apa, hanya saja Duke pergi ke sana lebih awal dariku setiap hari. Dalam 2 hari, aku khawatir mereka semua akan menjadi tulang punggung geng, keluh Wen Manxia sambil tersenyum. Baru-baru ini, asosiasi tidak memberikan tugas kepada kami, jadi ada yang harus kami lakukan jika kami memintanya membantu kami. Tidak, Duke masih cukup baik. Wen Manxia masih tersenyum. Keduanya duduk di lantai pertama dan mengobrol sebentar. Saat malam tiba, saya naik ke atas untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, ruang regu asosiasi. Wu Heng sedang duduk di depan sofa, di seberang pemilik toko baju besi dan toko senjata. Pemilik toko baju besi mengambil gambar, menyebarkannya di atas meja, dan berkata, Kapten, ini adalah desain yang telah kami hasilkan. Di dalamnya, baju besi Partai Warhammer yang rusak akibat perang dapat dipulihkan, dan baju besi hitam besi dan biji besi lokal dapat diekstraksi dan dilebur. Buatlah sejumlah baju besi berwarna abu-abu, yang akan lebih defensif dan juga akan bertambah beratnya. Memandang Wu Heng dengan hati-hati, dan melanjutkan, Nona Wen Manxia telah menyetujui rencana ini. Itu tergantung apakah Anda puas. Wu Heng melihat gambar desainnya. Skema warna abu-abu besi jelas berbeda dari skema warna ksatria pengawal besi. Bagaimana jika materi semacam ini tidak ada lagi di masa depan? Pemilik toko baju besi terus mengeluarkan cetak biru set kedua, ini adalah versi perbaikan dari baju besi kulit satu bagian. Pelat besi ditambahkan ke dada dan pinggang, yang dapat meningkatkan pertahanan secara signifikan. Gantungan jas satu bagian, dikenakan oleh petugas kerangka.
Pengenaan prajurit biasa sangat mempengaruhi mobilitas mereka. Wu Heng melihatnya sekilas, mengangguk dan berkata, "Oke, Manxia Wen setuju, dan saya tidak keberatan. Kita bisa mulai bekerja kapan saja." "Baik, Kapten." Pemilik toko baju besi tersenyum. Lalu ada pemilik toko senjata. Dia tidak memiliki gambar apapun dan spesifikasi senjatanya sudah tetap. Dia berkata langsung, "Kapten, kami juga telah memulai produksi. Kami baru-baru ini menemukan sejumlah busur panah. Kondisi dan kualitasnya cukup baik. Saya ingin bertanya apakah Anda membutuhkannya? Apakah kamu membawanya?" Wu Heng bertanya. Tidak pantas membawa panah otomatis ke dalam asosiasi." Wu Heng berdiri dan berkata, "Ayo pergi dan melihat-lihat tokomu. Pergilah ke toko senjata. Toko masih relatif kosong, hanya ada sedikit barang di rak." Bos membawanya ke halaman belakang, mengeluarkan panah dan menyerahkannya. Geng itu menjualnya, tidak ada masalah dalam menggunakannya. Wu Heng meliriknya dan menyerahkannya ke bilah api di belakangnya. Tarik talinya dan tekan panahnya. Dengan keras, anak panah itu menembus sasaran kayu di depannya. "Berapa banyak yang ada di tanganmu?" Wu Heng bertanya. "Sebanyak 12 genggam berhasil ditemukan." "Bagaimana dengan harganya? Bagaimana cara menghitung harga daur ulang semacam ini?" "Harga panah otomatis berfluktuasi sangat sedikit, dan Anda mendapatkan 40 koin perak untuk satu." "Oke. Saya ingin semuanya." Wu Heng berkata langsung. Dikatakan bahwa itu dijual oleh geng, tapi ini lebih terasa seperti inventaris yang ditinggalkan oleh kedua belah pihak selama perang dengan Partai Warhammer. Tingkat keausan panah otomatis harus dibatasi pada berapa kali panah tersebut harus digunakan. Bos mengangguk dan meminta orang-orang melepas semua busur dan baut panah. Wu Heng mengambil cincin luar angkasa, menunjukkan koin perak yang sesuai dan menyerahkannya kepada lawan. "Lanjutan, mengenai senjata, Anda mempercepat prosesnya, dan kemudian saya akan meminta Wen Manxia untuk mengatur seseorang datang untuk memeriksa barangnya." "Bagus." Setelah percakapan singkat dengan mereka berdua, dia langsung meninggalkan toko. Saat kembali, saya mampir untuk melihat kucing uang yang sedang dibangun. Dinding luar seluruh bangunan diblokir, dan beberapa pekerja sedang membawa dan membersihkan sampah di dalamnya. Banyak warga juga berdiri di kejauhan dan berbicara dengan suara pelan. Tebak apa yang akan dilakukan toko selanjutnya? Wu Heng melihatnya dari kejauhan dan tidak berniat pergi ke sana. Dia mengambil jalan memutar dan langsung kembali ke kediamannya. Makan siang di rumah dan pergi ke dunia zombie melalui gerbang. Pukul 3 sore, dididih gelombang. Mobil itu membunyikan klakson. Tengkorak menghalangi gerbang, "Beri jalan." Konvoi tersebut melaju ke area pabrik dan parkir perlahan di ruang terbuka di sampingnya. Li Yahong melompat dari bas dan langsung berjalan. "Besok, kami akan bertukar perbekalan dengan tempat penampungan lain di terminal penumpang di kabupaten ini. Mungkin ada beberapa orang yang tidak bermaksud baik dan perlu membantu kami." "Baiklah, aku akan ikut denganmu." Wu Heng terus bertanya, apakah ada banyak orang yang bertukar pikiran. "Beberapa harus datang, tapi saya tidak tahu berapa banyak secara spesifik." Li Yahong berpikir sejenak dan berkata, "Diskusi di radio berlangsung intens, namun tidak banyak orang yang datang. Bagaimanapun, sebagian besar jalan masih ditempati oleh zombie. Kita lihat saja nanti." "Aku sudah menyiapkan tepung di gudang dan membawanya bersama sebagai makanan untuk ditukar." "Tepung? Apakah Anda menemukannya di pabrik lain di sekitar?" "Biarkan saja dan bawa Qiangzi dan yang lainnya ke mobil," kata Wu Heng. "Oke." Li Yahong tidak bertanya lagi, mengulurkan tangannya untuk menyapa Qiangzi dan yang lainnya, dan berjalan menuju gudang yang disebutkan Wu Heng. Pintu gudang terbuka dan memperlihatkan kantong-kantong besar tepung yang tertumpuk rapi di dalamnya. "Matikan rokok." Api terbuka tidak diperbolehkan di tempat seperti ini. Wang Chenggang mematikan rokok di mulut orang di sebelahnya. Li Yahong juga bereaksi, "Berhati-hatilah saat bergerak menuju mobil, dan jangan melihat api terbuka." "Baik,
Kakak Hong. Semua orang setuju dan mulai membawa tepung ke gerobak. Wu Heng berada di sisi lain dan membuat beberapa pengaturan untuk kerangka itu. Datu nomor 2 tinggal di pabrik dengan hampir 10.000 tentara kerangka. Tempat ini masih perlu ditempati. Panel fotovoltaik di beberapa gudang, serta seluruh area pabrik, masih akan digunakan di masa depan. Jadi, meskipun kamu mengungsi, kamu harus melindungi tempat ini. Gerombolan mayat pasti tidak akan datang. Saya khawatir beberapa orang yang selamat akan langsung memindahkan semua barangnya ketika mereka tidak melihat siapapun di sini. Semuanya tergerak. Li Yahong datang. Saya sudah menyelesaikan penjelasan saya di sini. Ayo pergi dan sampai di sana lebih awal. Li Yahong mengangguk dan naik bus bersama. Kemudian konvoi berangkat dan meninggalkan pabrik. Malam gelap, mendekati terminal penumpang, lampu jalan di sepanjang jalan diganti dengan panel fotovoltaik, menerangi 100 meter di kedua sisi gerbang dengan terang. Melihat konvoi datang, pintu terminal penumpang langsung terbuka. Konvoi melaju perlahan. Semua orang mengambil tindakan secara spontan, ada yang membawa perbekalan, dan beberapa di antaranya memberitahu Li Yahong tentang situasi terkini. Setelah semua transportasi selesai, semua orang akan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dong 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 gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Buka pintunya, terlihat sosok mengenakan piyama dengan rambut pendek. Li Yahong memberi isyarat diam, masuk dengan hati-hati, dan menutup pintu. Wu Heng mengangkatnya dan membaringkannya di tempat tidur. Keesokan harinya, 2 SUV yang dimodifikasi melaju ke kawasan bisnis kabupaten. Pria yang mengemudikan mobil itu membiarkan rambutnya tergerai dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar percaya bahwa bengkel mobil memiliki begitu banyak persediaan? Jangan biarkan kami melakukan semuanya dengan sia-sia." Di sampingnya, seorang pria paruh baya berjanggut lebat juga duduk. Ia mengeluarkan kotak rokok yang kusut dari tangannya, mematikan setengah batang rokok dan menyalakannya. Ini perjalanan yang sia-sia. Jika benar, ayo tukar makanan lebih awal, dan biarkan orang lain menukarnya jika kita terlambat. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, ada kendaraan lapis baja di sana di Yanshen. Saya merasakannya lebih cepat atau nanti keluarkan dan tukarkan dengan sumber daya. Kamu benar-benar percaya? Aku tidak percaya mereka punya makanan, dan mereka cukup bodoh untuk menukarnya dengan emas saat ini. Pada saat yang sama, saya menambahkan dalam hati, orang yang percaya itu bahkan lebih bodoh. Menyeberangi persimpangan jalan, mata mereka berdua sedikit melebar. Jalan mulai menjadi lebih jelas. Meskipun tanah berlumuran darah, tidak ada tanda-tanda adanya zombie. Ini adalah jalan utama di kabupaten ini. Tidak ada zombie. Pelan-pelan, ada seseorang di depanmu. Ci gelombang. Mobil mulai melambat. Di depan jalan, mobil-mobil bekas menghalangi kedua sisi jalan. Pada posisi tengah, dibuat pembatas untuk satu kendaraan saja. Beberapa manusia yang mengenakan pakaian dan helm anti-tusuk, memegang busur di tangan, melambai ke arah mereka. "Saudaraku, berhenti, berhenti, kenapa kamu ada di sini?" 2 mobil berhenti, satu di belakang yang lain. Setelah pos pemeriksaan, seseorang berjalan dengan cepat. Dia bertanya, "Di depan adalah tempat penampungan bengkel mobil. Apakah Anda di sini untuk bertukar perbekalan?" "Sial, saudaraku, itu sangat formal.